Di kaki Gunung Marapi yang megah, di antara lembah yang hijau dan bukit-bukit yang menjulang, ada sebuah negeri tua yang telah lama berdiri. Negeri itu belum bernama Minangkabau saat kisah ini dimulai. Konon pada masa itu, rakyat hidup damai. Mereka bersawah, beternak, menenun, dan berdagang. Mereka tinggal di rumah-rumah gadang beratap gonjong tinggi yang mencakar langit seperti tanduk kerbau. Tapi kedamaian, seperti angin yang tenang, bisa berubah jadi badai kapan saja. Suatu pagi yang mendung, kabar buruk datang dari timur. Seorang utusan berkuda datang dari kerajaan besar, Majapahit. Ia membawa pesan keras tanah tinggi itu harus tunduk pada kekuasaan Majapahit atau akan diperangi. Raja Pagaruyung yang memerintah kala itu adalah orang bijak. Ia tak suka perang. Baginya, pertumpahan darah adalah jalan terakhir. Maka ia memanggil para datuk, tetua adat, dan penghulu dari seluruh penjuru ranah. Mereka berkumpul di balai adat. Di sana, mereka berdiskusi. Ada yang emosi, ingin angkat senjata. Ada yang diam, berpikir keras. Tapi sang raja dengan tenang berkata, "Jika mereka datang dengan pedang, kita sambut dengan akal. Kita tak usah bertarung dengan senjata. Kita ajak mereka bertarung dengan lambang kebanggaan kita." Kerbau, semua terdiam. Apa maksud raja? Sang raja pun mengirim balasan. "Jika Majapahit ingin menguasai tanah kami, mari kita tentukan lewat adu kerbau. Siapa yang menang, dialah yang berhak atas tanah ini." Majapahit menyetujui tantangan itu. Mereka yakin menang. Kerajaan mereka besar, kuat, dan punya kerbau-kerbau yang ganas dan gagah. Hari-hari pun berlalu. Rakyat menanti dengan cemas. Namun, Raja Minang tidak mempersiapkan kerbau besar. Sebaliknya, ia memilih anak kerbau seekor pedet yang belum disapih. Anak kerbau itu masih lemah, kurus, bahkan belum pernah bertarung. Semua bingung, bahkan mencela. "Raja sudah gila," kata sebagian orang. Tapi raja tetap tenang. Ia memanggil seorang pandai besi. "Buatkan tanduk besi kecil yang runcing dan pasangkan di kepala pedet ini," perintahnya. Dan selama 3 hari, anak kerbau itu tidak diberi makan. Hari penentuan, akhirnya hari itu tiba. Di sebuah padang luas, rakyat berkumpul. Dari timur, datanglah kerbau Majapahit besar. Kuat, tanduknya panjang, tubuhnya penuh bekas luka dari medan laga. Dari barat, anak kerbau kecil itu dibawa. Orang-orang menggeleng. Lawan tak seimbang, tapi raja tetap yakin. "Jangan nilai dari besar tubuh, tapi besar akal," bisik sang raja pada anaknya. Suara gong ditabuh. Pertarungan dimulai. Anak kerbau, lapar dan bingung, melihat perut kerbau besar. Ia kira itu induknya. Ia langsung menyeruduk perut lawannya sekali, 2 kali, 3 kali. Dengan tanduk besi kecil yang tajam, ia mengoyak perut kerbau besar. Kerbau Majapahit mengamuk, menggelepar, dan akhirnya roboh mati. Sorak-sorai pun membahana. Rakyat Minang menang, tanpa tumpah darah manusia. Kemenangan dan asal-usul nama. Lalu utusan Majapahit, malu, namun memegang janji, mengakui kekalahan. Mereka kembali ke timur dengan kepala tertunduk. Dan dari hari itulah, tanah ini disebut Minangkabau. Asal kata dari Manangkabau, artinya menang karena kerbau. Lebih dari itu, kisah ini menjadi lambang kejayaan akal, kebijaksanaan, dan cara damai menyelesaikan masalah. Filosofi dalam arsitektur dan adat. Sejak saat itu, bentuk rumah gadang dibangun menyerupai tanduk kerbau, simbol kemenangan, simbol kehormatan. Di tanah ini, adat berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat bersendikan agama, agama bersendikan Al-Quran. Bule aya dek pambuluah, bule kato dek mufakat, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Rakyat Minang pun hidup dengan nilai musyawarah, kecerdasan, dan martabat. Dan begitulah, anak muda, dari seekor anak kerbau kecil, lahirlah kebesaran satu bangsa. Dari sebuah akal, lahirlah tanah bernama Minangkabau. Ranah yang cerdas, beradat, dan penuh harga diri,
Jangan lupakan sejarah ini, karena sejatinya yang paling tajam bukan pedang, tapi akal yang dibimbing oleh hati. Perlu diketahui, ini hanya sebuah legenda, bisa benar dan bisa juga keliru. Kalaupun benar, maka itu hanya suatu kebetulan saja. Kalaupun keliru, maka itu wajar sekali. Namanya saja legenda atau cerita rakyat. Sekalipun kisah dalam legenda ini tidak dapat menjadi bukti sejarah yang kuat untuk mengungkap asal-usul nama Minangkabau. Namun dalam tradisi masyarakat setempat, dikenal pola rumah gadang bogonjong dan pakaian. Tanduak Kabau Tanduk Kerbau. Rumah gadang adalah milik masyarakat adat Minangkabau. Ada yang unik dari pola rumah ini. Di bagian atapnya tampak menyerupai bentuk tanduk. Tepatnya, bentuk tanduk kerbau yang dibuat meruncing ke atas. Begitu juga pakaian khas perempuan Minangkabau, baju tanduak kabau. Pakaian khas ini dilengkapi dengan semacam topi yang polanya membentuk tanduk kerbau. Namanya saja, tanduak kabau, tanduk kerbau. Pola rumah gadang atau rumah bogonjong dan baju tanduak kabau yang mirip tanduk kerbau Sikaneken sedang membenarkan kisah dalam legenda masyarakat Minangkabau ini. Peninggalan budaya leluhur berupa pola rumah gadang dan baju tanduak kabau merupakan bakti-bakti peninggalan sejarah yang paling otentik untuk mengungkap asal-usul nama Minangkabau.